Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Bergerak ya. Jadi kan ini ada satu rangkaian listrik bebannya 6 ohm ini, kemudian sumber dayanya ada dua, ada sumber arus dan sumber tegangan. Nah, kalau melihat rangkaian seperti ini, untuk mencari besaran listrik yang di beban 6 ohm ini, gitu ya, di beban 6 ohm ini, itu dengan teorema superposisi kita bisa mencari besaran listrik yang lewat yang dipengaruhi oleh satu persatu sumber daya. Ya, jadi yang sebelah kiri ini saya hanya melihat arus listrik yang lewat di 6 ohm, yang mana dia dipengaruhi oleh karena adanya sumber arus 3 ampere. Gitu ya. Kemudian, nah jadi yang sumber tegangan 30 volt ini saya matikan. Nah, cara mematikan sumber tegangan adalah dengan short circuit ya. Jadi kita abaikan, kita short circuit ya, sehingga 3 volt ini tidak ada pengaruhnya apa-apa. Gitu ya. Kemudian yang ada pengaruhnya apa? Yang ada pengaruhnya adalah hanya sumber arus 3 ampere. Oke, saya tanya sekarang, kalau rangkaiannya seperti yang di kiri ini, ya, yang saya klik ini, ya, ini kira-kira, ya, jadi sumber tegangannya saya short circuit, ini arus yang lewat di 6 ohm berapa ampere? Coba, ada yang mau mencoba menjawab? Berapa ampere tuh arus yang lewat di 6 ohm kalau, ya, sumber tegangan 3 voltnya saya short circuit, ya, jadi dimatikan gitu ya, caranya di short circuit. Nah, kemudian sumber dayanya tinggal 3 ampere saja. Nah, kira-kira arus yang lewat di resistansi 6 ohm itu berapa? Ada yang mau jawab? Yang mau jawab nanti tak kasih poin. Berapa? Kalau benar. Halo? Berapa nih? Rangkaian yang ini nih. Rangkaian yang ini. Nah, rangkaian yang ini, ya. Kalau rangkaiannya bentuknya seperti ini, yang 6 ohm ini akan dilalui arus berapa ampere? Halo? 5 Bu. 5 ampere. Dari mana 5 ampere? 30 bagi 6. Dari mana? Tegangan bagi Tegangannya berapa? 30 volt itu kan, Bu? Mana 30 volt? Rangkaian yang mana sih? Ini ya, yang ini ya? Yang ini ya, Mas ya? Iya. Ini Mas siapa sih, Mas Satya ya? Rama, Bu. Oh, Mas Rama, iya. Jadi, yang saya lakukan di sebelah kiri bawah ini adalah rangkaian yang di atas ini, di mana sumber tegangannya saya matikan. Caranya apa? Caranya di short circuit. Nah, ini nih, disambung. Nah, jadi ada sambungan biru di sini. Nah, kalau seperti ini, arus yang lewat di 6 ohm berapa? Kalau 5 ampere tidak benar, ya, tidak benar. Sumbernya kan hanya 3 ampere, 5 ampere dari mana? Nah, Mas Rama belum benar. Ada lagi Mas, coba Mas, berapa? Yang lewat di 6 ohm berapa? 3, Bu. 3 ampere? Nah, perhatikan ya, hampir, tapi tidak benar juga. Tidak apa-apa. Jadi gini, oke, jadi arus 3 ampere ini kan masuk di percabangan di atas ini ya. Dia bisa ke kiri, dia bisa ke kanan. Masalahnya adalah di kiri ini resistansinya kan hampir 0. Ya kan? Di kanan resistansinya 6 ohm. Maka arus 3 ampere ini tidak akan mau lewat di 6 ohm. Gitu ya? Nah, arusnya hanya akan lewat yang di sebelah kiri ini saja. Ya.
Jadi kalau ada percabangan, ya, percabangan ini yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan, di mana yang sebelah kiri ini short circuit, maka arus itu sifatnya adalah mencari jalan yang tidak ada penghalangnya, atau mencari jalan yang teganannya paling kecil. Oke. Nah, itulah mengapa kalau kalian pegang listrik itu kesetrum. Karena listriknya lebih cepat masuk ke tanah lewat yang megang tadi, ya. Nah, dia nggak akan lewat yang lain-lain, ya. Sehingga yang kasus yang di kiri ini, karena 3 voltnya itu saya matikan dengan di short circuit, ya, maka arus 3 ampere itu hanya akan lewat di situ saja, ya, muter di kiri saja. Dia tidak akan mau lewat di 6 ohm. Maka arus yang lewat di 6 ohm dalam posisi seperti ini, saya beri nama I1 aksen, itu nilainya akan 0. Gitu ya? Oke. Nah, sekarang kembali lagi ke yang di atas ini, ya. Jadi saya sudah melihat arus kalau sumber tegangannya saya matikan. Sekarang gantian, ya. Prinsip superposisi itu seperti itu. Sekarang gantian sumber arusnya yang saya matikan atau saya abaikan. Jadi 6 ohm hanya mendapatkan daya dari 30 volt saja. Nah, rangkaiannya yang di bawah sebelah kanan. Ya. Cara mematikan sumber arus, kita hubung buka atau kita lepaskan. Oke. Jadi rangkaian yang di atas ini, kalau tadi kita melihat pengaruh dari 3 ampernya, sekarang gantian kita melihat pengaruh dari 30 voltnya saja. Sumber tegangan 30 volt. Oke, jadi rangkaian seperti yang sebelah kanan ini. Oke, kalau rangkaian yang seperti yang sebelah kanan ini, arus yang lewat di 6 ohm berapa? Yuk, berapa? Mas, 5 bisa berapa? 5, Bu. 5. 5 ampere. Ya, siapa nih tadi yang jawab? Saya catat. Mas Hafid. Ya. Oke. Ya, jadi 5 ampere. Jadi, kalau tadi 0, ini 5 ampere. Lalu, kalau dua-dua sumber tegangan ini kita perhitungkan, jadi bagaimana? Ya, kita tinggal menjumlahkan saja, ya. Arus yang dihasilkan oleh sumber arus saja, ya. Kemudian arus yang dihasilkan oleh sumber tegangan saja. Nah, maka kita jumlahkan, tadi ini 0 ampere, yang ini 5 ampere, maka kalau kedua sumber itu kita masukkan semua, ya, jadi kita kembalikan seperti ini, arusnya adalah I1 aksen ditambah I1 2 aksen, ya, jadi 0 ditambah 5 ampere sama dengan 5 ampere. Oke, sampai di sini dipahami nggih? Nah, itu namanya prinsip superposisi, ya. Jadi kita mencari besaran listrik satu persatu sumber daya, kita lihat pengaruhnya. Contoh yang kedua seperti ini, ya. Yang dicari besaran listriknya yang mana? Yang di resistansi R1 9 ohm. Ya. Jadi ditanyakan berapakah arus yang melalui R1 9 ohm ini. Saya beri nama I1. Nah, rangkaian ini mempunyai 2 sumber daya, sumber tegangan 3 volt dan sumber arus 2 ampere. Oke. Nah, dengan prinsip superposisi, maka saya ngitungnya satu-satu. Pertama, ya, berapakah arus yang lewat di 9 ohm, gitu ya. Tapi yang hanya dipengaruhi atau hanya disebabkan oleh sumber arus 2 ampere. Nah, kalau saya hanya mau melihat atau hanya mau memperhitungkan sumber arus 2 ampere, maka apa yang harus saya lakukan terhadap sumber daya yang lain? Kita matikan.
kita matikan. Ingat, mematikan sumber tegangan caranya dengan menghubung singkat. Ya. Jadi ini analisis matematis ya. Oke, saya mau mencari berapakah arus yang lewat 9 ohm. Tapi saya hanya melihat dulu kalau itu disebabkan oleh 2 ampere. Maka yang 3 volt saya abaikan. Cara mengabaikannya bagaimana? Di short circuit. Ya, di short circuit. Jadi rangkaiannya seperti ini. Jadi yang sumber tegangan 3 volt itu diwakili oleh garis biru ini. Nah, ini garis biasa sebenarnya ya. Oke. Nah, kemudian kita cari berapakah arus yang lewat di R1. Nah, dalam posisi seperti ini, dalam posisi sumber tegangan itu saya short circuit, resistansi 6 ohm dan resistansi 9 ohm hubungannya apa? Seri apa paralel? Seri. Benar? Paralel. Paralel. Ya. Jadi paralel ya. Kenapa paralel ya? Karena kedua ujungnya ketemu ya. Lihat, ujung 6 ohm yang di kanan ketemu dengan ujung 9 ohm yang di atas. Ya. Lalu ujung 6 ohm yang lain yang di kiri ini ya, karena ini tersambung, dia akan ketemu dengan ujung bawah dari resistor 9 ohm. Oke. Jadi 6 ohm dan 9 ohm ini terhubung paralel. Oke. Jadi saat 3 voltnya itu saya jadikan saja satu hubung singkat atau satu garis saja gitu ya. Maka 6 ohm, 9 ohm, dan sumber arus 2 ampere itu terhubung paralel ketiga-tiganya. Lalu kalau ditanya berapakah arus yang lewat di 9 ohm, nah ini kita bisa saja menggunakan hukum pembagi arus. Ya, hukum pembagi arus. Jadi arus yang masuk di percabangan ini akan dibagi lewat 6 ohm dan dilewat di 9 ohm. Masih ingat ya, kalau yang dicari adalah arus yang 9 ohm, maka rumusnya adalah I saya beri nama I1 aksen, karena ini saya hanya memperhitungkan 2 ampere saja ya. 3 voltnya kita tidak perhitungkan. Ya, I aksen berarti sama dengan gitu ya. R1, bukan, RT ya, resistansi total paralel 6 ohm dan 9 ohm, dibagi dengan R1, dikalikan arusnya. Gitu ya. Oke. Coba saya ini dulu. Ini masih ingat nggak hukum pembagi arus? Masih ingat ya? Oke. Oke. Ya, jadi rumusnya adalah rangkaian total, R total, paralel total, dibagi dengan R1, ya, R yang dilalui oleh arus yang kita cari tadi, dikalikan arus total. Nah, R total, karena ini paralel, berarti 6 kali 9 dibagi 6 ditambah 9. Gitu ya. Kemudian, karena itu R totalnya dibagi dengan R1 ini 9 ohm, ya, jadi 6 kali 9-nya, 9-nya hilang ya. Jadi 6 per 9 tambah 6 dikalikan I. Ya, jadi arusnya adalah sebesar 6 per 15 kali 2 ampere, sebesar 0,8 ampere. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan, enggak ya? Oke. Kelihatan enggak? Halo? Kelihatan, Bu. Nah, saya ingin menjelaskan tentang ini ya. Pembagi arus ya. I1 aksen. Ya, itu akan sama dengan ya, sorry ini susah nulisnya karena pakai mouse. Sama dengan rumusnya adalah resistansi total
ya, resistansi total dibagi dengan R yang dilalui arus yang kita cari, jadi R1, dikalikan arus yang masuk di percabangan tadi, sebesar 2 ampere. Gitu ya. Nah, R totalnya sendiri adalah total dari 6 ohm dan 9 ohm yang terhubung paralel. Nah, ini berarti sama dengan 6 ya kali 9 ya dibagi 6 tambah 9 ya tambah 9 gitu ya. Oke, berarti ini sama dengan 6 kali 9 ya, ini artinya dibagi 6 ditambah 9, 6 ditambah 9, ini harusnya 9 ya, ini gimana nulisnya. Oke, ya ini adalah RT-nya, kemudian per R1, nah R1-nya itu ini, ya per R1 ya berarti 1 per 9 ya, 1 per R1, R1-nya itu 9, saya langsung tulis 1 per 9, nah kemudian dikalikan arus yang masuk ke percabangan tadi 2 ya. Ini perkalian maka ini bisa hilang ya, sehingga saya mendapatkan rumus untuk I1 aksen adalah 0,8 ampere. Ini adalah arus yang lewat di R1 yang hanya disebabkan oleh resistansi 2 ohm saja. Ya, resistansi 2 ohm saja. Oke. Lalu bagaimana dengan 3 volt ini, pengaruhnya di mana? Nah, sekarang gantian ya. Gantian saya matikan yang 2 ampere. Ini saya putus. Jadi kalau sumber arus itu cara mengabaikannya adalah kita putus. Ya, kita putuskan. Jadi ini tidak ada nih yang sebelah kanan. Yang ada adalah sumber tegangan 3 volt. Nah, kemudian arusnya kita kasih nama saja I1 aksen 2. Nah, sekarang saya tanya, I1 aksen 2 berapa besarnya kalau rangkaiannya seperti itu? Ya, jadi yang 2 ampere diputus, sumber tegangannya hanya ada 3 volt, kemudian ada 6 ohm dan ada 9 ohm. Nah, ini 6 ohm dan 9 ohm ini hubungannya apa kalau di sini? Hubungannya seri. Sip. Nah, betul ya, hubungannya seri ya. Karena hanya bertemu di satu ujung saja masing-masing. Nah, dan berapakah arus yang lewat di 9 ohm di sini? 0,2 ampere. Oke, jadi I1 aksen 2 gitu ya. No, karena ini hanya ada sumber tegangannya itu 3 volt, berarti V-nya 3 volt, kemudian R, seri ya, seri itu berarti seluruh komponen ini dialiri arus yang sama, dan R-nya adalah R totalnya adalah seri, 6 ditambah 9. Ya. Nah, 6 ditambah 9 berapa? 15 ya. Oke, jadi 3 per 15 atau sama dengan 1 per 5 gitu ya. 1 per 5 atau sama dengan 0,2 ya. Nah, ini adalah arus yang disebabkan semata-mata oleh 3 volt saja. Yang di bawah ini adalah arus yang semata-mata disebabkan oleh arus 2 ampere saja. Lalu kalau 2 sumber daya ini kita perhitungkan berapakah? Nah, kita tinggal menjumlahkan saja. I1 adalah I1 yang hanya dipengaruhi oleh 2 ampere saja, sebesar 0,8, gitu ya. Ditambah I1 yang hanya dipengaruhi oleh 3 volt saja, 0,2. Di hasilnya sama dengan 1 ampere. Nah, ini yang disebut dengan teorema superposisi ya. Jadi kita mencari besaran listrik
pada satu komponen dengan memperhitungkan masing-masing sumber dayanya satu per satu. Kalau ada 3 berarti berapa? Ya berarti kalau ada 3 ya kita ambil 1, yang 2 dimatikan, gitu ya. Kemudian 1 lagi yang lain, yang 2 lagi dimatikan dan seterusnya. Dan totalnya ya kita tinggal jumlahkan saja. Oke. Oke, baik. Ini adalah teorema superposisi. Ada pertanyaan sampai di sini?